Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT3, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Semenjak 2007, ya kemarin yang disebutkan 2009 ya, ini 2007 sampai dengan 2023 kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat. Jumlah dari 2007 hingga 2023 ada 964 pegawai yang diidentifikasikan. Ini ya lebih dari 2007 hingga 2023. Jadi apalagi kalau disampaikannya oleh PPATK belakangan ini, berarti di dalam listnya PPATK itu ada dugaan pencucian uang gitu. Nggak bisa kemana-mana pasti dari itu gitu. Terhadap orang-orang yang ada dalam listnya PPATK yang melakukan kegiatan berkaitan dengan penyelundupan. Jadi kalau yang saya baca kan itu memasukkan barang itu tidak sesuai isinya dengan apa yang dicatatkan itu di dalam penyelundupan atau bea cukai itu namanya ada penyelundupan fisik, ada penyelundupan administrasi. Kalau penyelundupan fisik itu sama sekali menyelundup, nggak ada administrasinya. Kalau penyelundupan administratif yaitu ada suratnya, ada semua, tapi yang itu tadi dikatakan bahwa apa istilahnya emas mentah, tapi ternyata kan bukan. Kalau saya juga baca katanya awalnya tuh isinya perhiasan, tapi ternyata emas batangan. Terungkap, Mahfud MD bongkar sosok dibalik transaksi 349 triliun rangkap jabatan Komisaris Pertamina dan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu masih menjadi perhatian publik. Setelah beberapa waktu lalu, Sri Mulyani telah mengungkapkan ada setidaknya 964 pegawai Kemenkeu yang terendus melakukan tindak pidana pencucian uang dan TPPU sejak 2007. Kini, Mahfud MD bongkar sosok dibalik transaksi janggal 349 triliun yang ada di lingkungan Kemenkeu. Kasus ini bisa dikatakan bukan merupakan kasus baru di lingkungan Kemenkeu. Seperti yang diketahui, Kemenkeu bisa dikatakan lingkungan yang basah. Maka dari itu, sebenarnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah mengantongi beberapa nama yang terlibat kasus ini. Sebagai informasi, pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar uang tersebut seolah-olah jadi uang yang sah atau legal. Sebagai contoh, dengan mendirikan perusahaan, membeli saham, menukar dengan surat berharga, menukar dengan mata uang asing, dan lain-lain. Dikutip Ayo Jakarta dari kanal YouTube Daftar Populer, ada salah satu kasus yang mencuat yang disampaikan oleh Mahfud MD 11 April, yakni transaksi janggal senilai 189 triliun rupiah dalam bentuk impor emas batangan, yang mana dalam surat bentuknya emas mentah, namun setelah diselidiki ternyata emas batangan. Transaksi janggal tersebut diduga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tahun 2017 yang saat itu dijabat oleh Heru Pambudi. Karir Heru Pambudi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Tanjung Uban, Riau, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sulawesi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.